dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Musrenbangdes dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKPDes tahun anggaran 2023 dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan penyelenggaraan Musrenbangdes RKPDes 2023, kemudian yang keempat sambutan dan pemaparan materi, dan yang kelima usulan kegiatan, yang keenam pembacaan notulensi dan kesimpulan, dan yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja menuju acara yang ketiga, yaitu laporan penyelenggaraan Musrenbangdes RKPDes tahun 2023 oleh Ketua Tim Penyusun RKPDes Bapak Sutarto. Kepada beliau Bapak Sutarto dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Nyuwun rasatipun para pinisepuh sesuai dengan ngawasi, wonten saripun Bapak Kepala Desa Pucung, Bapak Asari ingkang ngawasi, wonten saripun Bapak Andri minangka Babinsa Desa Pucung ingkang ngawasi, wonten saripun rekan BPD Ketua dan anggota Desa Pucung ingkang ngawasi, wonten saripun lembaga desa baik itu RT, RW, LPM, LTPPKK, KPLD dan KPM ingkang ngawasi lan ugi wonten sanesipun tugas saking Dinas Kesehatan dan Miwah Desangipun yang ngawasi. Sumedapipun dumateng para rawuh parenggah sedaya ingkang rawuh wonten ing aula Balai Desa Pucung ingkang ngawasi. Saderengipun kula lajengaken matur, marilah kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang pada hari ini kita masih bisa diperkenankan berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKPDes tahun 2023 kanthi manggih rahayu jeung boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Salajengipun yang niki kula kepareng matur kaedanipun kalian teknis penyusunan rencana kerja pembangunan desa wonten ing siang menika. Dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum rembuk warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa. Jadi kaitan dengan Musrenbang menika untuk membicarakan, memastikan perencanaan pembangunan desa selaras dengan dari kabupaten, pembangunan dari kabupaten di kawasan Musrenbang. Maksud dan tujuan Musrenbang desa dilaksanakan model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, baik dari unsur perangkat desa, unsur lembaga desa, BPD, unsur dari Dinas Kesehatan, Bidan Desa, pendidik dan sebagainya. Itu adalah wujud dari maksud dan tujuannya. Terus dilaksanakan adalah untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan tahunan perencanaan tahun yang akan datang. Jadi untuk perencanaan tahun 2023 nanti selengkapnya akan dilakukan dari Bapak Kepala Desa terkait kalian 2022 nanti. Terus kedua, yang menyepakati tim delegasi untuk memaparkan masalah yang berwarna. Terus proses pelaksanaan Musrenbangdes ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan. Terus tahap pelaksanaan Musrenbang Desa yaitu persiapannya sudah membentuk tim penyusun LKPDes, yaitu tim penyusun LKPDes terdiri dari 11 orang, yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala Desa nomor 24 tahun 2022 tertanggal 11 Juli 2022 dan sudah bekerja untuk tim. Untuk peserta Musrenbang Des perencanaan pada siang hari ini kita dihadiri dari perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, unsur masyarakat desa terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, bidan desa, kader kesehatan, dan kader pembangunan desa. Ini semua salah satu kita undang agar terjadi keselarasan dalam permusyawaratan pada siang hari ini. Dan kami mohon maaf karena dari Forkompicam tim 2 ini belum datang, tim 4 ini masih di Basuhan. Ini kita mendahului agar tidak kesiangan. Yang jelas kita masalahnya tidak ada pasal 12. Nah, ini mendahului terus nanti mendengarkan penjelasan dari Forkompicam. Bonawi namun pawatan lain atau pamgo kula terkait kalian penjelasan Musrenbang Desa Perencanaan tahun 2023 nanti selengkapnya akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Kepala Desa terkait menika. Terus wonten mangke wonten usulan-usulan Bapak ingkang badhe dipun rembak sesarengan wontenipun masalah menika. Saking kula cekap kirang langkung kunanggih kula matur kula namung nyuwun agung sambut Bapak sami. Akhiripun bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarto. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dan pemaparan materi dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Azhari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat jajaran Forkompicam Kecamatan Iromoko yang kali ini hadir dari dan Ramil Iromoko, Pak Andri selaku Babinsa Syafujum. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya. Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa, yang kami hormati jajaran Dinas Kesehatan Kecamatan Iromoko yang kali ini hadir Ketua PKD di Desa Pucuk, yang kami hormati Bapak Ibu lembaga desa, anggota TP PKK Desa Pucuk dan Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada pagi siang hari di Balai Desa Pucuk yang saya hormati dan saya cintai. Sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat hidayah dengannya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Pucuk dalam kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa untuk tahun anggaran 2023. Selanjutnya atas nama pemerintah Desa Pucuk sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Kiranya kehadiran panjenengan nanti akan memusyawarahkan, akan membahas rencana-rencana pembangunan dalam bidang apapun pada tahun anggaran 2023. Untuk itu, sebelum kita merencanakan, perlu kami sampaikan bahwasanya pada pelaksanaan anggaran dana desa yang sudah kita musrenbang deskan musyawarahkan pada tahun 2021 yang dilaksanakan
pada tahun 2022 ini dipresentasekan hampir sudah dilaksanakan pada bulan September ini hampir 80%. Karena untuk pelaksanaan 100% tentunya pada akhir tahun. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya untuk tahun 2022 kita mendapatkan anggaran pendapatan dari dana desa yang bersumber yang pertama ini dari dana desa. Dana desa itu dari pusat berjumlah 804.998.000 rupiah. Selanjutnya mendapatkan bagi hasil pajak Kabupaten Wonogiri sejumlah 26.451.000 rupiah. Selanjutnya dari alokasi dana desa di Kabupaten Wonogiri, Desa Pucung mendapatkan 715.728.000 rupiah. Dari bantuan keuangan provinsi kemarin pada tahun 2022 ini mendapatkan 221 juta 221 juta rupiah. Lalu untuk pendapatan yang lain yang sah, kemarin ada kelebihan pembayaran BPJS dari dana desa dan pada tahun 2022 dikembalikan lagi ini sejumlah 1.921.400 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan asli desa yang bersumber dari PAD ini sebesar 25.800.000 rupiah. Jadi jumlah total pendapatan anggaran APBD tahun 2022 sejumlah 1.838.400 rupiah. Yang mana pada tahun anggaran 2022 kita dalam melaksanakan anggaran sudah diprioritaskan, dipresentasikan dari Kementerian Desa atau dengan adanya aturan Perbuk, peraturan Bupati yang mengatur mengenai penggunaan tersebut. Bahwasanya anggaran tersebut telah digunakan yaitu 40% untuk bantuan langsung tunai atau BLT DD. Selanjutnya 8%-nya itu untuk PPKM, yaitu PPKM adanya musibah pandemi COVID-19. Selanjutnya 20% itu untuk ketahanan pangan. Sisanya kemarin dilaksanakan untuk kegiatan insentif ya, untuk tunjangan. Oke. Jadi untuk administrasi perencanaan keuangan ini kan sisanya kurang lebih masih 27%. Itu untuk belanja insentif operasional lembaga desa, baik RT, RW, KPMD, mungkin sebagian dari guru pendidik, TPPKK. Lalu digunakan untuk pelaporan perencanaan keuangan, bagian administrasi kesekretariatan. Ini saya bacakan dulu untuk operasional insentif RT RW dinominalkan saja tadi untuk ketahanan pangan itu 20% sejumlah 168.600.000 rupiah. Jadi tadi di depan saya sudah sampaikan jumlah anggaran itu ada 1.800.000.000 sekian ya. Kegunaannya kan tadi ketahanan pangan dulu yang 20%. Ini sejumlah 168.600.000 rupiah. Nah, untuk kegiatan
PPKM-nya atau kegiatan belanja pencegahan COVID-19 yang 8% itu sejumlah 67.450.000 rupiah. Selanjutnya untuk BLTDD atau bantuan langsung tunai ini 338 juta. Oke, ini 330 juta. 400.000 rupiah yang diberikan kurang lebih dalam per bulannya 94 KPM. Selanjutnya untuk insentif operasional RT RW ini mencapai 220 juta rupiah. Padahal ini 2023 insentif RT RW harus dinaikkan 100.000 per bulan. Perintah Pak Bupati tek nih kayak gitu. Terus perencanaan keuangan laporan yang buat administrasi untuk SPJ, fotokopi dan lain sebagainya selama 1 tahun ini menghabiskan anggaran 10.151.614 rupiah. Selanjutnya untuk penyelenggaraan posyandu. Posyandu ini untuk makanan tambahan, lansia, hamil, dan insentif para pekerjanya di situ dari Dinas Kesehatan. Kemarin sudah kita koordinasi dengan Bu Kris selaku PKD dan desa itu sejumlah 32 juta. Oke, itu stunting dan sebagainya tidak salah ini. 32.520.000 rupiah. Selanjutnya untuk penyelenggaraan insentif PAUD, TK, TPA, ya. Terus TPI, ini kan termasuk guru agama. Jadi tidak hanya TPK saja, tapi ada guru sekolah minggu juga karena ada 2 kepercayaan. Semuanya kita alokasikan di situ untuk sub PPKPD itu sejumlah 21 juta rupiah. Selanjutnya kita anggarkan juga untuk pembangunan, kita hanya membangun 1 blok sebenarnya. RTH rusak titik dengan anggaran 12 juta rupiah. Nah, dari total pengeluaran alokasi untuk tahun 2022 itu pengeluarannya sejumlah 870.121.614 rupiah. Dari total yang kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 kita kekurangan anggaran deposit Pak. Itu kurang sebesar 27.123.614 rupiah. Nah, untuk perencanaan pada tahun 2023 kita sebenarnya mau merencanakan ini, kita menunggu petunjuk teknis dari tim pemantau kecamatan apakah prosentase anggaran tahun 2023 ini sama seperti tahun 2022. Dan nek dipadane nggo ngopo ngenekne musren repot. Kalau ini jadi nunggu-nunggu. Kenapa BLTDD ini jelas kemarin terus si Bupati harus diberlakukan sampai tahun 2024. Jadi sambil menunggu proses anggaran ini ada perubahan enggak? Ketahanan pangan ini dirubah menjadi bagian apa? Gitu. Terus nanti ada perubahan. Itu kemarin saya tanya langsung kepada Dinas PSD bahwa tahun 2023 ada operasional kinerja sebesar 3%. Itu juga belum kita
Nah, perlu kami sampaikan dulu, nanti kita menyusul sambil menunggu petunjuk. Bahwa pelaksanaan yang kita terima dari dana desa sebesar 715 juta. Oh, dari ADD itu dari kabupaten, dana anggaran kabupaten itu kan sebesar 715.728.000 rupiah. Sampai bulan ini pelaksanaan ADD ini kan digunakan untuk belanja pegawai, gaji dan lain sebagainya, untuk belanja dan jasa, tentunya peralatan kantor atau tunjangan yang lain, pelaporan SPJ, makan siang dan lain sebagainya, termasuk tunjangan BPD sejumlah 715.728.100.000 pada bulan September ini sudah terserap sebesar 536.796.000. Jadi ini masih ada silpa di anggaran APD sejumlah 1.178.932.000. Nah, ini gini kok, karena gaji itu kan tidak boleh diambil 1 tahun sekali, masih ada Oktober, November, Desember. Ini yang jelas silpanya ini jelas silpa gaji, tunjangan dan lain sebagainya, termasuk insentif dari PNB. Nah, terus di sini pada APD kita terima global mawar dari sisa 178 juta sekian itu, bahwasanya kita nanti ada silpa yang bisa kita rubah sebesar 40 juta. Uang dari mana? 40 juta itu yang jelas dari penghasilan perangkat yang purna tugas mulai bulan Mei. Mei itu kurang lebih 7 bulan. Ada 3 perangkat desa yang berhenti karena masa kerja sudah habis. Nah, ini nanti akan kita bahas untuk perubahan anggaran kurang lebih 40 juta di tahun 2022. Itu dari dana alokasi desa. Ini ADD gitu ya. Nah, kekurangan ini belum bisa diambil kegunaannya karena kita belum sepakat musyawarah mengenai perubahan tersebut. Jadi indeksnya masih penghasilan sebagai tetap perangkat desa, kurang lebih 40 juta itu penghasilan tetap dan tunjangannya. Ini aturan yang baru, semua perangkat yang berhenti tidak ada anggaran tambahan atau pesangon apapun. Ini jadi tak sanggup TKP dengan anggarannya renek, kan lumayan 40 juta wong siji. Tak kira Pak Kasum jalur korna KB ini. Terus yang kedua, ini dari dana desa. Bahwa pelaksanaan dana desa sejumlah 842.998.000 rupiah ini telah kita laksanakan sejumlah 678.400.400 rupiah, yang mana silpa anggaran dari dana desa ini sejumlah 185.590.000 rupiah. Moga kalur, ngapunten di sini. Ini saya sudah paparkan untuk tahun pelaksanaan 2022. Nah, dana anggaran 185 juta sekian
ini masih kita gunakan untuk bantuan langsung tunai BLTDD. Jadi September ya, September sudah kita naikkan. Oktober, November, Desember. Itu masih 3 bulan. 3 bulan. Nah, makanya masih ada silpa anggaran. Nah, untuk PPKM-nya, yang tadi itu 8%, sejumlah Rp67.450.000. Ini belum terserap semuanya. Jadi nanti minta petunjuk bimbingan dari tim pemantau tingkat kecamatan. Itu masih silpa kurang lebih 16 juta rupiah. 16 juta rupiah nanti kegunaannya untuk apa, kita menunggu dulu petunjuknya. Sebelum kita lanjut, sekali lagi mohon maaf, aturaken Surawo Pak Nur Masri selaku tim pemantau Musrem Bandes tingkat kecamatan. Mohon maaf tadi mendahului. Ini sementara sudah kami paparkan bahwasannya dari jumlah anggaran pada tahun 2022 sejumlah nominalnya baik dari anggaran dana desa atau dari alokasi dana desa. Selanjutnya kami minta petunjuk bimbingan arahan bagaimana mengenai pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa pada tahun 2023 nanti. Karena prosentase anggaran di tahun 2022 ini masih berlaku atau ada perubahan. Terus saya juga minta nanti kami akan melanjutkan yaitu sidang atau musyawarah perubahan anggaran. Karena punten tadi saya hitung-hitung ini ada anggaran yang bisa kita ubah itu sejumlah 56 juta pada tahun 2022, yaitu silpa anggaran PPKM 16 juta dan dana yang penghasilan tetap perangkat desa yang purna tugas yaitu pada bulan Mei 2022. Jadi nanti untuk perubahan ini nanti pertama untuk penambahan modal bumdesma tingkat kecamatan Lomoko, bahwasanya setiap desa diberikan atau diminta untuk memasukkan modal sejumlah 5 juta rupiah. Kami juga minta petunjuk Pak Nur nanti apakah anggaran pada tahun 2022 yang silpa ini nanti bisa kita alokasikan untuk pendampingan hukum. Kalau memang ada nanti pada indeksnya indeks apa, kalau dicek nanti Pak Kerno itu masuk indeks apa kalau ada. Karena ngapunten pada tahun 2022 dengan pemberhentian perangkat desa, saya selaku kepala desa untuk mendapatkan gugatan somasi ke PT UN Semarang. Mana mereka itu Rono itu ya memang gratis, naik kono ini perjalanan kini Semarang itu orang cukup sewu ya, kali makan ini. Bensinnya pinten, tolnya pinten, waktunya pinten. Itu apakah ini bisa dialokasikan enggak? Mungkin berapa persen? Ya orang kita nggak tambah-tambah saksinya tukang-tukang aqua gitu. Nah itu butuh saksi dan lain sebagainya dari saya selaku tergugat. Memang ini untuk gugatan sudah di backup sebenarnya di Kabupaten Wonogiri oleh Pak Bupati, semuanya sudah difasilitasi. Ini berapa enak? Nek di kantor-kantor kan walaupun sana sudah gratis, ini di pihak desa ini kaya menang. Margane mulai secara pribadi yang digugat kan kepala desa Pucung saya. Ini keputusan pulau itu ya sekolah warga masyarakat.
dengan rekomendasi camat aturan Pak Bupati padahal digugat kabeh. Masuk sing digugat gue aku dhewe. Nah gitu. Makanya ini saya ajukan tolong Pak Gubernur nanti mungkin berapa persen bisa atau tidak. Sementara itu dulu Pak Nur tadi sudah saya paparkan untuk penggunaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2022. Selanjutnya untuk perencanaan di 2023 kita menunggu penjelasan dari tim pemantau tingkat kecamatan Pak Nur. Setelah nanti apa yang disampaikan kita pahami, kita cermati, baru kita rencanakan. Apakah PPKM ini nanti tetap 40% minimal atau mungkin ada kategori lain? Apakah masih harus dialokasikan 8% untuk penanganan COVID, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk perencanaan rencana kerja pembangunan pada tahun 2023 kita sudah susun, tapi kita belum bisa menyampaikan karena untuk alokasi anggaran nanti bagaimana kita masih sendiri Bapak Ibu, karena ini saya memantau dari tingkat kecamatan sudah rawuh, waktu sepenuhnya kami aturkan. Dari saya sementara cukup sekian dulu, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beja dan juga Bapak itu Ketua RT RW dari Bogor yang ada di desa Basuhan yang mau Ujung kasetnya mau berdiputer neng kono. Nah salah satunya yaitu di berdiputer neng kono ini jian alhamdulillah mau dibeli Pak Bono Pak ini ini dalam hati kecil saya berkata iya toh tumben mau biasanya undangan jam 10:30 itu jam 11:30 tumben undangannya putusnya ke tengah-tengah artinya udah setengah 11 jam 10 sudah ramai betul ya udah jam 9 nanti jam 10 nanti tidak apa-apa, terima kasih Pak. Tadi mungkin sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Desa bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pucung Purwokerto tahun 2022 sudah disampaikan. Oh ini yang sudah dilaksanakan, oh ini yang belum dilaksanakan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyusunan RKP ini. Yang pertama, bahwa RKP yang menjadikan susun ini nanti akan menjadi acuan daripada penetapan atau penyusunan di APBDes penjenengan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pagu anggaran. Untuk pagu anggaran sesuaikan dengan pagu tahun 2022. Biasanya ngoten. Nek undang-undangan nanti gampang, undang-undang itu gampang. Ini pengurangan ini khusus susah. Gunakan anggaran seperti tahun 2022. Kemudian terkait dengan kegiatan yang tidak bisa atau belum bisa dan mungkin tidak akan dilaksanakan di tahun 2022 akan menjadi silma. Ya silmanya nanti untuk apa? Ya silahkan rembukan. Saya tidak kutung ini ya. Karena ini kewenangan terletak di desa. Kepala desa beserta BPD, oh gila kalau ada perubahan atau ada silpa itu belum itu ada kewenangan di desa. Tapi prosedurnya harus melalui musyawarah. Yang ketiga, terkait dana PPKM yang tidak bisa dilaksanakan ini bisa dirubah atau dialihkan. Penggunaannya untuk apa? Sudah saya kirim ke Pak Carik, mungkin ke Pak Polo juga. Tolong itu untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Pucung.
Jadi yang 8% tadi tinggal angka 16 juta ya Pak. Seluruh 16 juta sekian, penggunaannya silahkan nanti melalui perubahan APBDes di bulan depan. Monggo nanti langsung musyawarah di malam. Yang penting boten lepas dari aturan yang sudah kami kirim. Yang keempat, terkait dengan bantuan hukum bisakah dianggarkan selama pulau jadi Pak Tolong Menesan selama pulau jadi pegawai negeri tur enek kecamatan tur ngurusi koyok ngeten iki kok dereng muncul. Kok dereng muncul? Munculnya setelah adanya kejadian. Jadi apa Pak? Padahal kejadian itu tidak hanya di Pucung. Desa-desa yang lain juga pernah terjadi seperti Pucung. Nah, nanti kami akan konsultasi dengan PD. Boleh nggak? Permasalahannya begini. Kalau penjenengan masing-masing desa itu tetap menganggarkan setiap tahunnya, menganggarkan bantuan hukum sekian. Adalah orangnya kasus, sumpah. Tahun depan menganggarkan meneh, renek meneh. Silva akhirnya apa anggaran itu kan biarpun terpakai dengan Silva nanti kan tetap mengganggu anggaran yang lain, mengganggu kegiatan yang lain. Cuma ngeten. Seperti yang disampaikan Pak Polo, kulo yo paham, kulo yo mengerti, dan kulo juga bisa merasakan, bukan merasakan, tapi bisa merasakan. Nek mau bisa merasakan ini orang kudu nglakoni. Ya Pak ya. Saya bisa merasakan kaya ngopo iki, kaya ngopo repote, tatkala kita wira-wiri ke pengadilan. Orang saking Semarang, ini ngono diri ketemu pengadilan itu pusing Pak. Ini penjenengan rasa bermimpi, rasa mengharap, ojo cita-cita, ketemu hakim. Siapa sih di cita-cita? Pak Ato. Bukan lagi. Jangan. Tenang, wes. Buat kok pun dadi seksi pun kok wis ora kabeh. Dicukupi mereka wis ngomong wae perkara kesandung niku wong mlaku niku terus kesandung. Cuma kesandung iki pikir apa pikir apa waktu sak iki apa. Ini dijedeg lho ora. Ini kesandung ini itulah kehidupan. Tapi cuma sekali lagi jangan berharap dan mengharap kita itu ketemu dengan ketemu besok wae sok nek wis dadi apa? Wis dadi jasad kita ada pengadilan karo Gusti. Lu ora iso selak kabeh. Jadi monggo kita nanti konsultasi aja Pak Polo. Ya, untuk membiayai saiki wira-wirine Pak Polo wis kula ora iso larang. Kula ora iso nganjurke kowe kudu ngene mboten. Pun wis aku udah. Iku nek malah dienggo patokan amrih. Monggo patokane mesti kae lho. Wong patokan kok kleru iya. Gitu. Masa ditanda terus bilang iki Pak Polo Semarang kowe sak juta lha iki nek ini gaji ini kilo wira-wiri Semarang berapa kali seangkatan ini sak juta karek ngepengke urung enek putusan gitu ya misalnya putusan orang putusan langsung putusnya enak lalu dong bisa menyiapkan Tuhan ini bisa iki berpikir bahwa bagaimana kita itu menjadi orang yang bisa berpikir menerima apa yang kita punya. Terima, karena terus keputusan jadi yo mesak juga kok pola. Itulah masyarakat. Ya kan?
Karena masyarakat legitimasi tidak ada. Sing enak, sing tanda tangan hitam di atas putihnya adalah Pak Polo. SK itu yang mulai kan Polo kan? Ya Pak Polo. Tapi pertimbangannya banyak sekali. Ada mobil, pada masyarakat terus menjadi tidak lurus. Nek terus menjadi tidak jalur izin Pak Camat. Pak Camat dasarnya boleh. Nggak mau. Dasarnya ngono wis diberikan dijawab tak ada rekomendasi wong jalur itu diberikan. Ketemunya siapa? Jadi ya, maaf, ini Pak Polo di akhir masa jabatannya kesandung, Mas. Dia kesandung. Betul, Pak. Betul lecet. Nah, intinya seperti itu. Jadi semua aja perangkat yang masa kerjanya mulai ini saya kan betul saya 20 tahun masa kerjanya. Kelas dong, jadi usahaan. Tahu? Jadi setelah berkurang pikiran dengan. Oke, lanjut. Saya dikumpul. Jadi untuk anggaran bantuan hukum anggaran itu wow selama ini belum ada. Nek tahun 2023 penjenahan anggaran rumopo. Ya pokoknya gitu. Nek berarti anggaran kui berarti. Nah, aku kan ngomong loh. Wah, gara-gara anggaran. Misalnya anggaran ini terserah. Gawe masalah. Nek coba. Terus mungkin Gus Diala itu maha adil, Pak. Oh, lupa. Atau Pak Mirno, ayo dipikir bareng-bareng. Bahasanya untuk dipikir bareng-bareng. Caranya mikir, ya dipikir kok. Caranya mikir, ya dipikir. Caranya golek solusi jawab bareng-bareng. Kembali untuk RKP tahun ini untuk acuan APBD tahun 2023. Sing urung iso dilakoni di tahun 2022. Monggo dimasukkan lagi menjadi prioritas di tahun 2023. APBD-nya itu sumbernya dari mana? Nek dulu JP sekolah DD Pak orang jadi orang rampung. Nek dulu JP sekolah dana desa juga orang rampung. Milo Pak Kepala Desa boleh sumber atau boleh solusi. Piye toh programku selama aku dari kepala kita yang JP ora iso jadi ada solusi terobosan. Bahasanya terobosan. Lewat apa? Lewat jalur silakan. Jadi terobosan itu jalur. Pak Polo lah yang pinter kasih ngomong masalahnya pulau ada di Polo. Ini terobosannya ngomong. Kemudian Bapak RT, Pak RW, ini dahulu Pak Bupati, ini atur. Penjenengan selama ini menjadi RT, menjadi RW tidak dikenakan BPJS Ketenagakerjaan. Mulai September niki penjenengan kudu bayar BPJS Ketenagakerjaan. Sampai orang bayar dhewe kesane dibayarke bendahara desa. Ning carane piye bendahara desa orang bayar orang pakai duit sebuah insentif BPJS. Iya lah. Aku kan enggak pernah dari dulu. Diwajibkan ya. Cari no. Anggarannya sekolah jadi Pak RW itu sesuatu dengan 9 saling kecelakaan koyo kan orang prestasi. Tapi nek sing jihad ini kan iso 9.906 kilo juga 9.000. Kok aku gitu sing iso bae. Terus wacana untuk tahun depan Pak RT, Pak RW apa? Kabar gembira buat desa toh? Dari ngapusi sok-sok ora ngerti. Udah sejuta, Pak. Menunda insentif pendidikan sudah jadi 5 juta. Nah, gua 5 juta semangat nih 12 rekor. kenaikan ini
Dari 400 menjadi 500. Alhamdulillah. Ini tanggalnya sih. BPD mana? BPD itu ya jadi Pak Bolong. Pasrah bongkoan. Oh, mestinya Pak Bolong ya tidak setega itu. Yang penting ADD-nya muda. Iya, itu kan usaha benar. Akan diusahakan, betul nih Pak Bolong, akan diusahakan pun tak salah ini, akan diusahakan ini. Jadi yang melok-melok. Terus, teman sekalian, terkait dengan program apa yang penjenengan rancang hari ini, tetap kudu sinergi dengan program pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kudu gatuk, ojo nggawe aturan diri, ojo nggawe kegiatan yang ora sinkron karo programnya pemerintah Kabupaten Wonogiri. Program juga. Yang paling penting program stunting ini yang menjadi prioritas utama. Adakah pada penjenengan atau balita atau anak yang mengalami stunting di Pucuk? Ada 7 anak yang terindikasi, bahasanya terindikasi, yang mengalami stunting. Stunting ini itu apa? Profesor? Stunting ini bahasanya Indonesia, bahasanya pojok, Indonesia baca. Jadi pertumbuhan fisik anak itu tidak normal, tidak normal. Dan ini dari PR Kulon Desa. Mulai ini nanti program stunting diprioritaskan untuk mensinkronkan dengan kegiatan di pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk APBD tahun 2023 juga penjenengan menganggarkan kegiatan atau kegiatan P3 apa jenenge? P3A. Penjenengan nyenekke kegiatan nganggarke Mas Tarto untuk kegiatan P3A mungkin lewat pundi monggo, apa lewat kesehatan atau lewat PKK monggo. Perlindungan ibu, anak dan remaja, atau anak atau ibu anak remaja atau remaja anak ibu lah, P3. Karena apa? Untuk menanggulangi stunting ini perlu adanya pemahaman, perlu adanya pengertian kepada remaja, khususnya remaja putri. Terus bapak-bapak yang bisa memberikan pengertian kepada putra-putri jenengan. Nek iso, kita meningkatkan putra anak jenengan itu jangan di bawah usia 19 tahun. Enten boten nggih. Boten enten nggih. Usahakan di atas angka 20 tahun usianya. Nek 11 tahun cah saiki, Pak, dengan umur 11 tahun cah dhewe niku beda. Pertama, pola pikirnya sudah berbeda. Kedua, tingkat kedewasaannya juga berbeda. Nek umur 11 tahun dhewe niku dewasa, Pak, masa iso ngomong-ngomong wis iso. Nek cah saiki, Pak, umur 11 tahun. Kok gagas masa godhog babi iki damos ora iso. Bali umum itu piye ora iso cah iki lho. Nanti kedewasaan berbeda. Monggo nanti untuk Mas Darto program P3A diadakan Mas sekali saja. Berapa jumlahnya monggo. Ya 2023 nanti kita lagi silakan, karena ini nanti kegiatannya ada penyuluhan remaja, ada penyuluhan ibu-ibu dan penyuluhan anak-anaknya disuruh jadi repot.
Ini gandeng niku satu rangkaian P3A ya wis. Engko anake sing makan ya karo Gitu. Itu Bapak sekalian. Jadi ini kan kegiatan musren KKP ini kegiatan rutin desa. Yang punya hajat adalah desa. Tapi biasanya atau enggak biasanya yang selama ini saya lakoni desa ini nek urung dijadwal saka kecamatan iki meneng. Cek meneng. Akhirnya apa? Ya wis tak jadwal. Blok-blok 2 hari 13 desa selesai. Maksud saya, gandeng RKP ini hak sepenuhnya adalah di desa. Desa rasanya bagas jadwalnya sekolah kecamatan langsung nanya musren pemberitahuan itu malah lebih bagus. Mulai bulan Juli kemarin. Tapi wis adat istiadat budayanya seperti itu ya wis. Nek mau merubah budaya itu kan kangenan. Tapi sekali dirubah juga enggak apa-apa. Sekali lagi musren ini adalah haknya atau yang punya kerja adalah desa. Karena desa yang mengelola anggaran. Nek kecamatan kan enggak mengelola anggaran seperti desa. Cuma mengarahkan saja. Itu Bapak sekalian, untuk anggaran tahun 2023 apakah 40% masih atau 8% masih? Selama ini sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan petunjuk bahwa untuk APBD yang 40% atau anggaran dari TD 40% bisa atau tidak atau masih atau enggak, belum ada kepastian. Artinya kalau belum ada kepastian tetap anggaran 40% untuk BLT DD. Uang DD nanti di akhir atau dalam perjalanan kok BLT DD dihapus, ya rapopo kan tetap duit izin desa langsung dialihkan dengan perubahan. Saat ini jam 8%. Kalau memang tidak digunakan tetap dialihkan. Besok kita mengadakan 40%, oh belah di tengah jalan, di stop bisa di. Karena ini kahanan, kerajaan tahunan, mau tidak mau kita harus mengikuti. Ujung langsung. Tetap kemauan yang 40% dianggar, tapi yang 8% saat ini pun kita masih ada perubahan tahun 2023 nanti apakah di 8% itu masih atau tidak, nanti kita sambil berjalan kita saling koordinasi kemauan. Itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kehadiran saya terlambat. Yang kedua, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nek iso tak jawab, nek iso tak jawab. Ada pertanyaan betul? Doi Mandor. Nggih. Saya minta apa ini pendapat dari Pak terkait dengan program pembangunan. Apabila nanti kita rancang pada tahun 2023 nanti kita mengatur waktu anggaran yang ada, mungkin akan ada selepas sedikit anggaran yang bisa kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena anggaran saya tidak menunjukkan PPN mungkin kita anggarkan sampai ini itu tidak maksimal 8%, tapi sampai sejauh ini saja. Nah, apabila nanti ada anggaran pembangunan, kita mempunyai jalan desa yang saat ini sudah beralih pada jalan kabupaten. Itu untuk perawatan, apakah dari pembangunan itu bisa kita bangun dengan dana desa? Dalam arti lesnya kanan kiri itu loh Pak. Nah, itu nek ditokne jebol kabeh. Mungkin kita tambahkan 30 cm ke kanan kiri untuk kita setor untuk penguatan jalan itu diperbolehkan atau tidak? Apabila diambilkan dari anggaran.
Kita itu bahasanya wong Jawa ewuh oyo. Ewuh oyo yang pabudi ngono kae. Iki dalane awake dhewe dibangun di aspal. Iki dalan dadi dalan kabupaten. Tapi ada desa dalan di aspal dikembalikan perawatannya ke desa masing-masing. Kalau mau bisa panen itu di aspal. Jadi dari Pucung mau membangun les di kanan kiri ya. Secara logika boleh, kayak logika saja. Wah dijawab boleh. Monggo dibangunnya kosok rawa, gitu kan? Jadi monggo ini aku paten kon buat semuanya bari Wono Giri dengan 250 sekian desa, berapa ribu kilometer. Jalan pokok jalan bayar kita sakit itu ada kata saya dalam kabupaten di ini daerah kayak yang ngel-ngel ngomong gitu itu jalan kabupatennya kok bangun dan rusak untuk tidak menjadi kan bahasanya kita lebih dekat kepada pemanfaatan di lingkungan saja. Yang umpamanya penjenengan sebenarnya ini ngetes dulu Pak Mono. Hasilnya ngetes dulu. Ya, betul tak? Orang mau ngetes. Tak jamin ini ngetes aja. Ini gane aku yo perwira ya tak jawab. Oke, hasilnya ngetes. Umpamanya Pak Nur mulai ya wis iku nek apa-apa sing digo tangan Pak Nur iki penjelasan iki maksudnya. Iya ta? Wis ora apa-apa. Nek ora ono dikile dhewe ora. Pak Nur kaya yang tahu. Ya nggih. Itu aja. Wis umur berapa perubahan bersekian juta kan? Enggak masalah. Boleh. Nah orang lah ya, aku tak teko guys kalau Wono Giri, aku oleh ini jadi Pak Polo ini teko, yo, oke aja. Pak Takon itu yo, gue cedak kalau dia Wono Giri boleh kan, gue cedak teko apa, Takon. Nanti bisa, umur awal ya, orang boleh aku, nah gue loh, berpikir logika saja dan dibangun itu udah boleh. Kita berbuka ulang. Ini kira-kira mampu nggak? Orang ini loh. Dan itu mungkin jalannya rasa. Nek ada gawe ini Pak. Nek sama yang sama. Rabat. Tunggunya boleh nulis atau bukan? Ini rabat ya. Rabat. Blok kanan kiri. Dusun Bundi itu rasa menyebutkan jalan kabupaten. Ukur yang benar. Segi blok. Nah. Rabat jalan dusun mana ngono wae. Perkara ngarepan iki satu jalan kabupaten. Yo wis rabat jalan dusun Uli. Perkara kasine di pinggir-pinggir ya. Ngono wae rapat. Oh, kene bahas sekolah kebetulan. Pas kembali kita. Ini biasanya Pucung niku lengganan, Pak. Lengganan pemeriksaan dari inspektorat, Pucung pasien. Mulai desa niku angger kerep dinyanyi, didayoi sebuah inspektorat tetap maju, administrasi ini tetap tertib. Beda kalau desa sing sak jeke, paribasane 10 tahun dinyanyi inspektorat pisan, lah mau. Ini saben tahun enek dayoi sebuah inspektorat. Wong ketemu dayoi sebuah inspektorat niku perangkat desa niku genah wis. Kemeringat tidak. Kemeringat Pak, yakin kemeringat. Padahal gue mampir loh Pak. Larang ngomong apa? Mampir, inspektor ngomong gitu. Bahasanya kesemah masih. Padahal gue harus mampir. Mampir gue buat mentau ya. Urus berdek sih. Tapi karena Yus
Inspektorat itu jangan ditakuti, karena itu pembinaan. Nek kurang pas yo dipaske, kurang ngeri di benerke. Kalau itu Bapak sampaikan. Nggih, kon itu ada lagi. Nggih. Bingung. Ora jadi banget cor iwat dengan oleh masa drainase sama-sama. Terserah nanti puncaknya Pak Kepala Kita dan forum mana yang menjadi prioritas utama. Itu aja. Nah, apa berat nanti mulu tahun dari RW udah apa-apa. Gitu gitu. Hah? Tak sadar. Pun, sana siun. Dengan awal santai. Ini yang dulu perasaan apa? Betul. Bukan nilai. Pun dari saya cukup sekian. Oh iya, masih satu lagi Mas Tarto. Untuk program menanggulangi stunting, Pak Camat tadi sudah menyampaikan, menginstruksikan masing-masing desa nanti setiap tahun atau dalam penyusunan anggarannya untuk apa ya bahasanya, untuk menganggarkan pengadaan sing jenenge tas Alibaba. Jadi pemulai tas enek tulisannya Alibaba. Alibaba itu singkatan. Singkatannya apa? Anak lahir bawa berkah. Ini inovasi, Mas. Inovasi tas Alibaba. Jadi penjenengan kudu nggawe perhitungan gini, analisa. 1 tahun ibu melahirkan dalam satu desa Pucung itu berapa? Dusunnya ada 13 14. 15. Setiap bulan 15 dusun itu melahirkan sejian semelaran betul. Betul mesti ya Bu Bidan. Terus di rata-rata saben bulan ada 15 ibu yang melahirkan. Kalikan 12 bulan. Jadi 15 wong melahirkan tiap bulannya dikalikan 12 bulan. 15 ping 12. Ketemunya pinten 100 5 berapa? Nah, itu nilainya tasnya berapa? Nanti dan seragam koordinasi bersama kepala desa. Tas Alibaba. Pamrih apa? Ini tas fungsinya apa? Tas fungsinya untuk apa? Untuk ada. Tas fungsinya untuk ngadai kan? Lah sing diadai apa? Bekale anak. Jadi umpama ibu mama itu nyambut gawe, tas kuman ki wis enek bekele dititipke mbae. Mbok, iki tas iki enek isi susu, enek isi makanan iki nyoba dolanan putumu. Nek sakniki mboten lah. Mbok, titip gendut, aku nyambut gawe. Tinggal tulis masake mbae. Ijik kon gawe sarapan, nenek jajanan ijik kon jajake. Mbah dinggo tambah. Monggo nek mbah niku ngerti bocah nangis mesti ora tegel. Fungsine niku nanti kaya ngoten niku. Mula pengadaan tas Alibaba, silakan itu mau merencanakan analisanya seperti itu. Regane pira kula enggak ngerti. Niku mungkin rencananya tiap desa seperti itu. Tahun 2023 tas Alibaba. Jadi untuk pasar musim jadi putune kok putu tok ora tinggal apa-apa kan mumet. Ya nek enek omah, ora enek. Nggih.
anggarannya dulu operasi jini dulu ada. Mas satu saya umpamanya, jelas satu saya ulang. Kita menyesuaikan kita menyesuaikan aja. Ada lagi soal. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, cukup sampai di sini perjumpaan dengan saya pada acara muslim. Kita berjumpa lain kali dalam acara yang berbeda. Terima kasih. Waktu kami aturkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.